Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama dengan NIM 7052011091. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang monitoring sensor suhu dan kelembaban, yaitu menggunakan softwarenya Arduino IDE. Kemudian dari hardwarenya ada Node MCU ESP8266. Kemudian ada sensor suhu dan kelembaban, yaitu yang kita pakai ya, DHT11 ya. Kemudian ada komponen lainnya seperti LED, kemudian ada jumper male to female, kemudian ada kabel USB, project board, dan yang pasti ada laptop ya. Oke. Nah, pertama kita menggunakan untuk menguji dari sensor suhunya ini, kita menggunakan lampu LED terlebih dahulu ya. Nah, jadi seperti ini nanti rangkaiannya. Nah, di sini untuk hardware dari DHT11-nya itu kan ada 3 pin ya. Nah, di sini ada 3 pin, ada plus, out, dan minus ya, seperti yang ada di modul. Nah, jadi untuk plus itu pada DHT11 kita sambungin ke 3V atau 3 volt ya, pada Node MCU-nya. Kemudian di out-nya kita sambungkan menggunakan kabel jumper ke D3 ya. Nah, kemudian untuk minusnya kita ke ground. Oke. Nanti saya akan tunjukkan untuk rangkaian yang saya buat di akhir video. Oke. Langsung kita masuk ke, kita masuk ke codingannya ya. Oke. Besar. Nah, di sini untuk codingannya yaitu kita memasukkan include DHT ya. Jadi library DHT. Kemudian, nah di sini kita menggunakan DHT pin 2 ya. DHT pin 2, oke. Di sini untuk DHT, nah di sini 0. Kenapa 0? Jadi si DHT-nya saya colokkan ke D3 ya. Nah, jadi di sini 0. Sedangkan kalau D4 dia akan nilainya 2 di sini. Nah, di sini kita menggunakan integer LED-nya yaitu 13. Kenapa? Karena di sini saya mencolokkan LED-nya untuk kaki yang panjang pada LED itu saya hubungkan ke D7 ya. Kemudian untuk kaki yang pendeknya kita sambungkan ke ground pada ESP8266 nya. Oke. Kemudian di sini kita setup untuk serial biginnya kecepatannya yaitu 115/200. Kemudian untuk pin modenya yaitu LED. Kemudian output. Kenapa output? Karena dia akan menyala ya, keluarannya. Kemudian di sini untuk loopnya, float kelembabannya nanti dia akan muncul. Kemudian suhunya dia akan membaca rate temperatur. Nah di sini nanti dia akan serial print. Jadi dia akan muncul nanti kelembabannya berapa, kemudian nanti suhunya berapa gitu. Nah di sini untuk delaynya yaitu setengah detik ya, 500. Nah, oke, di sini sekarang kita masuk ke nilainya ya. Nah jadi jika suhu lebih dari sama dengan 27, si LED-nya dia akan menyala. Nah, jika suhu di bawah 27 derajat, maka LED akan mati. Nah, di sini untuk settingan suhunya bebas ya, sesuai kalian, daerah masing-masing berbeda untuk suhu derajatnya biasanya. Oke, jika sudah, kita colokkan kabel USB-nya ke ESP8266. Jika sudah, kita upload saja seperti ini.
kita tunggu sampai compilingnya berhasil. Oke, nah di sini ketika writing dia akan memasukkan program-program. Nah di sini ada persennya program-program ke ESP8266. Dia akan muncul lampu LED-nya ya pada ESP8266 itu berwarna biru kedip-kedip ya. Nah jika sudah tertulis hard resetting via RTS pin, ini sudah berhasil ya harusnya. Sekarang kita untuk mengecek suhu dan kelembabannya yaitu pada serial monitor. Nah, jika teman-teman memiliki kendala seperti ini, none ya, untuk hasilnya teman-teman bisa untuk melepas kabel USB terlebih dahulu, kemudian memasangnya kembali ya. Ini kita close dulu untuk serial monitornya, kita cabut, ini kita pasang lagi. Nah, kita buka serial monitor. Nah, di sini kan kelembabannya 73 derajat ya. Maksudnya 73, kemudian dari suhunya 26,7. Nah, saya kan menyeting suhunya yaitu di atas 27 derajat ya. Maka coba sekarang saya akan menyalakan korek api. Nah di sini tadi saya menggunakan korek api ya. Korek api kemudian LED menyala ya. Karena saya menyeting dari suhunya yaitu di atas 27 derajat. Seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke ThinkSpeak ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke ThinkSpeak. Nah, sekarang kita masuk pada ThinkSpeak ya. Jadi untuk membaca dari suhu dan kelembaban pada sensor di atas 11 ini, kita menggunakan ThinkSpeak ya dari website thinkspeak.com. Nah di sini sebelumnya kita harus membuat channel terlebih dahulu. Kita klik new channel, kemudian di sini modul 5 IoT. Di sini deskripsinya. Kemudian untuk field labelnya itu kita menggunakan dua label ya. Di sini ada temperatur, di sini ada kelembaban. Oke. Untuk yang bagian bawah ini tidak usah diubah, kita save langsung. Oke. Setelah muncul seperti ini, kita add widget terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan numeric display ya. Jadi yang muncul nanti adalah angkanya. Jadi kita klik next. Nah, di sini tadi kita menggunakan temperatur. Untuk field satunya temperatur, kita create. Kemudian kita bikin lagi untuk kelembabannya. Di sini add widget, kemudian numeric. Di sini kelembaban. Itu menggunakan fieldnya 2. Kemudian create. Oke, jika sudah seperti ini, kita masuk ke software Arduino IDE. Oke. Nah, jadi pada software ini yang pertama yaitu kita include DHT-H, kemudian DHT-U.H, kemudian nah ini ada boardnya yaitu ESP8266 menggunakan WiFi ya. Jadi di sini kita menggunakan WiFi.
Nah, di sini kita masuk pada stream API key. Nah, jadi API key ini didapat dari, sini. Di sini ada API keys. Nah, di sini kita copy paste aja. Jadi menggunakan write API key ya. Paste di sini. Oke. Nah, untuk jaringan WiFi sesuai kalian. Kemudian di sini menggunakan DHCP 0 karena kita menghubungkan sensor DHT-nya itu pada untuk plusnya plus ke 3V ya. Nah, jadi untuk DHT-nya 0. Kemudian di sini ada WiFi client. Kemudian untuk setupnya yaitu menggunakan serial begin-nya, kecepatannya itu 115/200. Kemudian untuk delay-nya 10. Kemudian nah di sini serial print nanti dia jika akan terhubung dia akan muncul tulisan connecting to. Nah, jika terhubung dia nanti akan wifi connected tulisannya. Nah, di sini jika tidak terhubung untuk jaringan wifi dia akan violet seperti ini tulisan nanti. Client Oke. Di sini kita menggunakan delay 1000 ya, 1 detik. Ini kita colokkan terlebih dahulu USB-nya. Jika sudah, kita upload. Kita tunggu sampai 100% ya. Nah, jika sudah hot resetting VRT spin, kita ke serial monitor. Nah, di sini jika ada kendala seperti ini, kita untuk menyabut dari USB-nya, kemudian dicolokkan kembali. Kita buka serial monitor. Nah, jika ada tanda-tanda titik-titik seperti tadi itu menghubungkan artinya ya. Nah, di sini untuk temperatur sudah terhubung ya, temperatur dan kelembabannya berapa? Kelembabannya 70%. Oke. Nah, di sini saya menggunakan bautnya yaitu 115/200 ya. Oke. Sekarang kita ke ThinkSpeed-nya. Nah, di sini kita kembali ke Verified View. Nah, di sini kebetulan ya, dia tidak muncul untuk suhu dan temperaturnya. Jadi saya sudah coba 2 akun Google, itu tetap sama hasilnya, dan sudah berulang kali untuk membuat channel juga tetap sama hasilnya seperti ini. Jadi dia hanya muncul untuk suhu dan kelembabannya itu pada serial monitor saja. Nah, kemungkinan ya untuk masalahnya itu pada hardware-nya sih. Dan dari software juga dia tidak mau terhubung ke ThinkSpeed. Oke. Nah, paling itu saja untuk penjelasan pada modul 5 IoT. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.